Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ibu-ibu sekalian, akhwati fiddin rahimakumullah, semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat ini. Semoga duduknya kita di sini ikhlas lillahi ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Akhwati fiddin rahimakumullah, pada siang berbahagia ini insyaallah taala kita akan membahas satu tema yang sangat penting terutama bagi setiap muslimah. Apa tema kita? Menjadi perhiasan terbaik. Apa itu perhiasan terbaik? Bukan emas, zamrud, berlian, permata. Seorang wanita hidup di atas muka bumi ini di antara dua pilihan. Di antara dua pilihan dia hidup. Yang pertama, menjadi perhiasan terbaik di atas muka bumi ini. Ini pilihan pertama bagi seorang wanita. Menjadi perhiasan terbaik di atas muka bumi ini. Apa itu? Al-mar'atus salihah. Wanita yang salihah. Nabi SAW bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini seluruhnya perhiasan, dan perhiasan paling terbaik adalah wanita salihah. Perhatikan, Nabi SAW tidak menyebutkan perhiasan paling terbaik zamrud, berlian, intan, permata, emas, tidak. Tapi perhiasan paling terbaik di atas muka bumi ini, kata Nabi SAW, al-mar'atus salihah, wanita salihah. Subhanallah. Pilihan yang kedua, yang na'udzubillah min dzalik, menjadi sebesar-besar fitnah bagi kaum laki-laki. Ini pilihan kedua bagi seorang wanita nih. Jangan menjadi yang kedua ini, jangan memilih yang kedua ini nih. Menjadi sebesar-besar fitnah bagi kaum laki-laki. Menjadi sebesar-besar fitnah bagi kaum laki-laki. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam At-Tirmidzi dan juga lainnya, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Tidaklah sepeninggalku, kata Nabi SAW, fitnah yang lebih berat, yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki melebihi fitnah wanita. Subhanallah, lihat. Yang pertama tadi nggak mungkin masuk yang kedua. Al-mar'atu salihah, wanita salihah, tidak akan pernah mungkin menjadi sebesar-besar fitnah bagi kaum laki-laki. Nggak mungkin nih. Yang pertama pasti nggak jadi yang kedua. Yang kedua nggak mungkin jadi yang pertama. Maka saya katakan tadi, seorang wanita ketika hidup di atas muka bumi ini, di antara dua pilihan ini.
menjadi sebesar-besar fitnah bagi kaum laki-laki atau menjadi perhiasan terbaik di atas muka bumi ini? Mana yang ibu pilih, Bu? Oh, Masya Allah. Lisan sih yang pertama, Masya Allah. Nggak tahu prakteknya, Masya Allah. Mudah-mudahan juga prakteknya, Masya Allah ya. Nah, para ulama menyebutkan ketika seorang wanita ingin memilih yang pertama, ingin menjadi yang pertama, jelas itu pasti pilihan semua wanita bisa dikatakan ada kriteria-kriteria yang disebutkan oleh para ulama. Ada kriteria-kriteria yang disebutkan agar menjadi perhiasan terbaik di atas muka bumi ini. Nah, ini penting nih. Apa saja kriteria-kriteria menjadi wanita salihah? Apa saja kriteria-kriteria agar seorang wanita menjadi perhiasan terbaik di atas muka bumi ini? Yang paling pertama, kata para ulama, adalah tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Yang paling pertama jelas. Apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan, hanya dua kata dia katakan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Apapun yang Allah dan Rasulnya larang bagi dirinya, hanya dua kata dia katakan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Bukan seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan sami'na wa asayna. Kami dengar, tapi juga kami durhakai. Na'udzubillah min dzalik. Itu orang-orang Yahudi itu. Maka kriteria pertama dan yang paling utama bagi setiap muslimah ketika dia ingin menjadi perhiasan terbaik di atas muka bumi ini, tunduk dan patuh kepada syariat Allah dan Rasulnya. Apapun itu, mau masuk akalnya atau tidak, tunduk patuh. Mau itu selaras dengan hatinya atau bertentangan dengan perasaannya, tunduk dan patuh. Selesai. Mau itu bertentangan dengan seluruh manusia lagi di atas muka bumi ini, itu ternyata perintah Allah dan Rasulnya, larangan Allah dan Rasulnya, tunduk patuh. Subhanallah. Gelar terbaik bagi seorang hamba itu bukan profesor, doktor, MA, MBA, LC, SE, bukan. Gelar terbaik itu adalah Abdullah, hamba Allah. Itu gelar paling terbaik. Mau setiap muslim atau muslimah, itu gelar paling terbaik. Abdullah, hamba Allah. Ibadullah, hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Itu gelar paling terbaik, gelar paling prestisius, itu paling the best, luar biasa di atas muka bumi. Dan seorang hamba itu pasti tunduk, nurut, taat kepada tuannya. Itu hamba sahaya, itu budak. Betul ya? Makanya dalam Islam hukum perbudakan itu nggak dihapus sampai hari kiamat. Di antaranya sebabnya untuk menghinakan orang-orang kafir, kata para ulama. Nggak dihapus sampai hari kiamat, tetap berlaku. Nah, ketika seseorang zaman dulu misal dia memiliki budak dengan harga yang mahal, maka budaknya ini pasti nurut, tunduk, taat kepada tuannya. Apapun yang tuannya suruh pasti dia kerjakan, nggak mungkin tidak. Kita Abdullah, Ibadullah, hambanya Allah Azza wa Jalla. Masa nggak mau tunduk, nggak mau taat, nggak mau patuh kepada Allah? Allah ciptakan kita, kemudian Allah kasih aturan bagi diri kita. Ini halal, ini haram. Ini boleh, ini tidak. Ini ke surga, ini ke neraka. Masa mau terus kemudian kita seenaknya aja? Enggak, saya mau yang ini, saya nggak mau ini. Mana ini Abdullah ini? Mana hamba Allah Azza wa Jalla yang berkewajiban untuk tunduk, taat, patuh kepada Allah Azza wa Jalla yang menciptakan diri kita semua? Subhanallah, perhatikan baik-baik. Karena Allah Azza wa Jalla telah menciptakan kita, memberikan berbagai macam kenikmatan kepada diri kita, pasti Allah punya aturan akan itu. Pasti Allah punya aturan akan hal tersebut. Sekolah aja nih, Mahat Imam Nawawi, ada aturannya, masuk jam berapa, selesai pulang jam berapa. Penjengukan bolehnya sebulan sekali, pulang ke rumah sebulan sekali. Ada aturan-aturannya tuh, nggak boleh main-main. Nggak ikutin aturan, minta maaf keluar. Kan gitu. Kita diciptakan oleh Allah. Yang kuasai kita Allah. Yang atur hidup dan kehidupan kita Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan syariatnya. Kemudian kita nggak mau taat, nggak mau patuh. Gimana ini? Abdullah atau bukan? Hamba Allah atau bukan? Dan makna Islam, apa definisi Islam secara bahasa?
Al-istislam, berserah diri, menyerah. Adz-dzullu wal khudu', tunduk, patuh, merendahkan dirinya. Itu seorang muslim tuh. Bukan ketika ada qala Allah wa qala Rasul, tadi dulu saya pikir-pikir dulu sama logika saya. Enggak. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an dulu, berapa banyak yang dulu ketika di hadapan mereka banyak yang enggak masuk akal. Contoh Isra dan Mi'raj. Sampai detik ini bisa dikatakan enggak masuk akal. Betul ya? Apa yang terjadi? Mereka sami'na wa ta'na. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan kepada kita itu pasti benar. Apa yang Allah sampaikan kepada kita itu pasti benar. Mau itu bertentangan dengan hati kita atau tidak. Berserah diri, menyerah, tunduk, patuh. Itu seorang hamba tuh. Itu seorang hamba harusnya. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam perang melawan orang-orang Yahudi di tahun ke-7 Hijriah. Perang apa namanya? Ada yang tahu? Perang melawan orang Yahudi. Nah, Tabuk bukan. Nah, apa? Apa? Khandaq bukan. Khaybar, barakallahu fiki. Perang Khaybar. Khaybar itu bisa dikatakan negaranya Yahudi zaman dulu. Dia punya 8 benteng di Khaybar itu. Nabi SAW perang di Khaybar itu 1 bulan lebih, kurang lebih. Jadi bukan sehari selesai, enggak, 1 bulan. Kenapa? Mengepung benteng tersebut, enggak keluar-keluar, wah luar biasa susah. 1 bulan lebih. 1 benteng selesai, ke benteng selanjutnya, ke benteng selanjutnya, terus. Ada satu peristiwa yang sangat luar biasa. Pada saat itu, Rasul dan para sahabatnya persediaan makanan habis, lapar. Maka mereka menyembelih Wahsy al-Ahliyah, keledai dongki, tahu dongki ya? Keledai dongki. Maka mereka menyembelih keledai mereka bawa dari kota Madinah, mereka sembelih untuk mereka masak. Sudah mereka sembelih, sudah mereka masak luar biasa, sudah tinggal dimakan di depan mata kepala mereka nih. Turun perintah Allah Azza wa Jalla, pengharaman tentang keledai dongki. Keledai itu ada 2, ada humur al-ahliyah, humur al-wahsyiyah. Keledai jinak sama keledai tidak jinak. Keledai jinak ini dongki, itu nggak boleh, haram. Keledai wahsyiyah, keledai liar itu zebra. Zebra itu halal. Tapi ada yang mau makan zebra nggak? Nggak ada, masya Allah. Aslinya halal itu. Nah kalau dongki, keledai itu haram. Bayangkan ya. Pertanyaannya, kenapa Allah Azza wa Jalla haramkan itu ketika di depan mata kepala mereka sudah tinggal makan nih, betul ya? Sudah disembelih, sudah dimasak, selesai, lu tinggal makan, bayangkan. Apa yang mereka lakukan? Mereka menumpahkan kider-kider mereka tuh. Menumpahkan penggorengan atau panci-panci mereka tumpahkan itu ketika turun ayat Allah Azza wa Jalla tentang mengharaman dongki. Siapa yang bisa seperti itu, lihat? Kecuali orang-orang yang beriman, betul ya? Harusnya kalau orang zaman sekarang, kenapa sekarang ya Allah, kenapa nggak dari awal ngomong haram, kan gitu ya? Orang zaman sekarang kan gitu tuh. La haula wala quwwata illa billah. Allah ingin menguji iman seseorang itu, betul ya? Sudah capek-capek luar biasa, perut lapar sebulan, bayangkan, mengepung benteng luar biasa yang sampai ujung-ujungnya Allah berikan apa? Penaklukan dari benteng Khaybar tersebut, mendapatkan luar biasa sebanyak-banyaknya ghanimah, harta rampasan perang. Salah satunya ini, peristiwa ini. Luar biasa. Bagaimana ketundukan, ketaatan para sahabat Nabi kepada Allah, sudah nggak main-main sudah. Sami'na wa ta'na, bukan cuma jargon di lisan aja nih, gitu ya. Tapi benar-benar diamalkan dalam kehidupannya. Ini seorang muslimah salah satunya. Bahkan muslim dan muslimah harus menjadi seperti ini. Ada perintah Allah, ada perintah Rasulullah, ada larangan Allah, ada larangan Rasulullah. Sami'na wa ta'na, selesai. Saya taruh di atas kepala saya. Itu harusnya. Seorang hamba itu sih harusnya seperti itu. Mau masuk akalnya apa enggak ada urusan. Mau bertentangan dengan perasaannya enggak ada urusan. Ini Allah dan Rasul mengatakan ini selesai. Itu harusnya. Itu hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ciri yang pertama dan yang paling utama kata para ulama, tidak lain tidak bukan adalah apa? Tunduk taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ciri yang kedua.
bagus agama dan akhlaknya. Ciri wanita salihah yang kedua, bagus agama dan akhlaknya. Nah, ini diantara ciri utama juga nih selain yang pertama. Karena ini masih nyambung dengan pertama, yang kedua ini masih nyambung nih. Orang yang meyakini bahwa dia seorang hamba Allah, dia pasti tunduk, taat, patuh, berserah diri kepada Allah. Salah satunya ini, agama dan akhlaknya, insya Allah dia selalu memperbaiki agama dan akhlaknya itu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 34. Surat keempat An-Nisa ayat 34. Surat An-Nisa surat keempat ayat 34. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita salihah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri mereka ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah Azza wa Jalla telah memelihara mereka. Allahu Akbar. Ini Allah sebutkan di sini di antara ciri wanita salihah, Allah sebutkan qanitatun hafizatun. Qanitat, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Hafizat, memelihara dirinya, menjaga harga dirinya. Ya, wanita-wanita zaman sekarang, la ilaha illallah, membuka auratnya dengan tenangnya, joget-joget luar biasa di TikTok, nggak ada rasa malunya, betul ya? Apakah ini ciri wanita salihah? Nggak ada wanita salihah seperti ini nih. Ketika disebutkan qala Allah qala Rasul, sebentar saya pikir-pikir dulu ya, ini masuk akal apa enggak nih? Nggak ada itu seperti itu. Bagus agamanya, bagus akhlaknya, sudah pasti itu. Makanya ada ungkapan yang sangat luar biasa bagus, para ulama menyebutkan apa? Al-jamalul maqbul biduni salah wa taqwa niqmah wa laysa ni'mah. Cantiknya paras seorang wanita tapi tidak disertai dengan kesalehan dan ketakwaan, itu musibah bukan nikmat. Benar nih, perhatikan baik-baik. Cantik, wah luar biasa, paras wajahnya cantik, Masya Allah. Bahkan mungkin badannya luar biasa bagus, Masya Allah. Tapi tidak disertai dengan kesalehannya dan ketakwaannya kepada Allah, nikmah pakai qaf. Nikmah, musibah. Walaysa ni'mah, dan itu bukan kenikmatan. Karena harusnya ketika Allah berikan kenikmatan kepadanya, dia gunakan kenikmatan itu untuk apa? Taat kepada Allah. Digunakan kenikmatan itu untuk tunduk kepada syariat Allah. Digunakan kenikmatan itu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Maka siapapun seorang wanita yang dia cantiknya luar biasa, harta kekayaannya mungkin luar biasa, Masya Allah, nasab keturunannya luar biasa, tapi nggak ada agamanya, agama dan akhlaknya luar biasa, jeleknya, buruknya, niqmah laisa ni'mah, itu musibah bukan nikmat. Itu musibah, itu naudzubillah min dzalik, sallallahu alaihi. Makanya Nabi SAW menyebutkan ketika seorang laki-laki ingin mencari seorang istri, betul ya, seorang wanita, tunkahul mar'ah li arba', kata Nabi. Seorang wanita dinikahi karena 4 hal. Apa saja itu? Li jamaliha, karena kecantikannya, wali nasabiha, karena nasabnya, wali maliha, karena hartanya, wali diniha, dan karena agamanya. Terakhir nih, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang bagus agamanya, maka tanganmu tidak akan berdebu. Maksudnya apa? Engkau tidak akan menyesal, enggak akan pernah merugi. Wanita salihah, lihat agamanya bagus, akhlaknya baik. Ini penting, luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Ahmad, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita telah salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, telah puasa Ramadan, wa hasanat farjaha, dan telah menjaga kemaluannya, menjaga dirinya nih. Ujungnya apa? Wa ata'at zawjaha, taat kepada suaminya. Qila laha, maka akan dikatakan kepada wanita itu, udkhulil jannati min ayyi abwabin syi'ti. Masuklah engkau wahai wanita ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Kalau kita lihat konteks hadis ini, harusnya seorang wanita itu lebih mudah dapatkan surga daripada laki-laki. Betul nggak Ibu? Kalau kita lihat hadis ini, kenapa? Nggak ada kewajiban untuk cari nafkah, betul ya?
Nggak ada kewajiban untuk mendidik anak istrinya. Beda sama laki-laki tuh, kepala keluarga. Nggak ada kewajiban menjadi seorang pemimpin. Lihat, salat 5 waktu haknya Allah Azza wa Jalla. Puasa Ramadan haknya Allah Azza wa Jalla. Jaga kemaluannya, jaga dirinya benar-benar haknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, yang keempat nih, taat kepada siapa? Suaminya. Kalau 1, 2, 3, muamalahnya seorang wanita kepada yang maha baik. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Kalau yang keempat, muamalahnya seorang wanita dengan makhluk yang kadang baik, kadang tidak baik. Siapa itu? Suami. Betul? Yang keempat banyak yang jatuh nih. Perhatikan baik-baik nih seorang wanita nih. Wah, Masya Allah, haknya Allah Azza wa Jalla ditunaikan luar biasa. Bahkan bukan hanya yang wajib, yang sunnah dia tambah sholatnya, Masya Allah. Puasa bukan hanya yang wajib, yang sunnah dia tambah, Masya Allah. Jaga dirinya, Masya Allah, luar biasa. Tapi ketika di hadapan suaminya, mengangkat suara di hadapan suaminya. Ketika di hadapan suaminya, sering membantah suaminya, dan seterusnya. Ya, terus selipkan loh, 1 yang terakhir nih. Wa ata'at zaujah, taat kepada suaminya. Jelas dalam perkara yang ma'ruf ya. Ketika diperintahkan yang ma'ruf. Kalau diperintahkan berbuat durhaka kepada Allah, nggak boleh taat, jelas. Kan gitu. Nah, yang keempat ini bermuamalah kepada makhluk. Beda sama bermuamalah 1, 2, 3 dengan sang Khalik yang maha baik. Tapi kalau yang keempat bermuamalah kepada makhluk yang kadang baik, kadang tidak baik. Itu manusia. Sebagaimana seorang laki-laki bukan malaikat, pasti ada kekurangan di sana dan di sini. Seorang wanita pun bukan bidadari surga. Pasti ada kekurangan di sana dan di sini. Nah, perhatikan baik-baik nih, subhanallah. Khadijah radhiyallahu anha menjadi wanita terbaik luar biasa. Cinta pertama Nabi SAW yang tidak pernah dilupakan luar biasa. Aisyah radhiyallahu anha sampai cemburu dengan Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal. Kan berarti spesial banget wanita ini, luar biasa. Aisyah sampai mengatakan, ya Rasulullah SAW, engkau terlalu sering menyebut-nyebut wanita yang gusinya itu merah semua. Ini perkataan Aisyah, Masya Allah, masih paling muda Aisyah, betul ya. Gusinya merah semua siapa? Udah tua, subhanallah. Udah ompong. Kata Nabi, apa kata Aisyah? Qad abdalakallahu khairan minha. Sungguh Allah telah mengganti kepadamu yang lebih baik daripada dia. Maksudnya siapa? Aisyah. Kata Rasulullah SAW, ma abdalallahu niya khairan min. Allah tidak pernah menggantikan lebih baik dari Khadijah. Bayangkan, Rasul yang membelanya loh. Kenapa? Karena beliau adalah seorang yang beriman ketika orang-orang kufur. Awal-awal beriman, pertama beriman. Beliau adalah orang yang membantu dengan hartanya pada saat orang-orang menahan hartanya. Beliau adalah orang-orang yang mendukungku ketika orang-orang mencelaku ketika aku berdakwah di jalan. Bagaimana bisa? Dan darinya lah kemudian aku mendapatkan anak-anak. Khadijah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis disebutkan, Malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi Khadijah." Sebentar lagi Khadijah akan datang kepadamu. Beliau membawa makanan. Lihat, seorang istri di antaranya apa? Khidmat kepada suaminya nih. Beliau membawa makanan untukmu. Kalau dia sampai kepadamu, sampaikan kepadanya, Allah dan diriku kirim salam kepadanya. Siapa yang kirim salam ini? Bukan presiden, bukan wali kota, bukan gubernur, bukan ustadz, bukan ulama ini. Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga siapa? Malaikat Jibril alaihissalam kirim salam kepada Khadijah. Dan kabarkan kepadanya, dia akan dapatkan istana di surga, la nasabin wala hasabin. Yang dalam istana tersebut tidak ada rasa bising dan tidak ada keletihan. Sebagian ulama mengatakan apa yang dimaksud dengan istana nggak ada rasa bising dan tidak ada keletihan, karena Khadijah capek luar biasa mengurus anaknya yang banyak. Ada berapa anak Khadijah? 7. Yang lain? Semua anak Khadijah ada berapa? Nabi SAW itu kan suami ketiga, betul? Yang pertama, suami pertama dan yang kedua meninggal. Yang pertama dan yang kedua ini punya anak dari Khadijah. Dari Nabi SAW anaknya berapa? 6. 1 dari Maria Al-Qibtiyah. 6 anak Nabi itu dari Khadijah. 6 ditambah 2, 8 anak. Ini kelihatan sirahnya merah semua nih, subhanallah. 8 anak. Coba saya mau tanya ibu, ngurus 8 anak, gampang susah?
1, 2, kadang-kadang ke psikolog, ke psikiater, Masya Allah tuh ya. Ini 1, 2 ini semua, ini 8 anak, bayangkan. Itu baru ngurus anaknya loh. Belum berkhidmat mengurus suaminya Rasulullah SAW, belum membantu dakwah suaminya. Wah, luar biasa, subhanallah. Khadijah Allah ganti di surga Allah Azza wa Jalla kebisingan ketika mengurus anak setiap hari, letihnya, capeknya ngurus anak tiap hari, dengan istana di surga yang tidak ada kebisingan dan tidak ada keletihan. Allahu Akbar. Sebagian ulama lain mengatakan yang dimaksud dengan istana di surga tidak ada kebisingan dan tidak ada keletihan karena selama Khadijah berumah tangga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 25 tahun lamanya tidak pernah mengangkat suaranya satu kali pun kepada suaminya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah mengangkat suaranya melebihi suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Siap jadi Khadijah, ibu-ibu? Hah? 25 tahun. Surga lah ini, betul ya? Wah, inilah Pak Ustadz nih, gimana ya? Oh, macam-macam deh. Ini alasan ini terus. Kenapa ujiannya di situ memang? Betul ya? Suami lagi ngesel-ngeselinnya minta bikinin teh. Wah, bikinin diri. Wah. Perhatikan baik-baik nih, 25 tahun lamanya tidak pernah mengangkat suaranya satu kali pun kepada Nabi SAW. Apa balasannya? Rumah di surga Allah, istana di surga Allah yang tidak ada kebisingan dan tidak ada keletihan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi gampang apa susah dapat surga? Susah benar. Kenapa? Istiqomah itu berat. Yang gampang itu istirahat. Istiqamah berat, luar biasa, betul ya? Ingin dapatkan surga Allah Azza wa Jalla harus usaha yang maksimal, kan gitu. Harus beribadah siang malam, luar biasa. Salah satunya ini, tunduk, taat, bukan hanya kepada Allah, tapi salah satunya kepada suaminya. Nah, berarti kan baik-baik nih. Karena itu diantara ciri wanita salihah, bagus agama dan akhlaknya. Salah satu bagus agama dan akhlak, pada ring satunya pasti. Siapa ring satunya? Anak dan suaminya, subhanallah. Nah, ini disebutkan para ulama masalah ini. Bukan seorang apa? Wanita yang tauhidnya rusak, melakukan kesyirikan, agamanya rusak, akhlaknya pun moralnya juga rusak. Naudzubillah, naudzubillah. Lihat. Berapa banyak pemudi zaman sekarang ketika ditanya tentang sirah nabawiyah menggelengkan kepalanya. Tapi ketika ditanya tentang bintang zodiaknya paling tahu, Masya Allah. Tahu zodiak, Ibu? Apa zodiak? Hah? Taurus, Sagittarius, apa lagi tuh? Scorpio, nah hafal tuh subhanallah, apa lagi tuh? Cancer apa? Sakit kanker, rezeki bulan ini seret, enak aja seret, subhanallah. Asmara bulan ini kurang baik, la haula wala quwwata. Dia gantungkan nasibnya kepada bintang, ini syirik ini. Perhatikan baik-baik nih. Berapa banyak pemuda dan terutama pemudi Islam zaman sekarang masalah seperti ini, wah the best, luar biasa. Tahu dari A sampai Z tuh. Allahu Akbar. Nabi SAW menyebutkan, man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Barang siapa yang datang ke dukun ataupun tukang ramal dengan segala macam namanya lah. Betul, para tidak normal lah, ini itu dan seterusnya lah. Dia datang ke dukun atau tukang ramal, kemudian bertanya tentang sesuatu, cuma nanya, bayangkan loh, maka sholatnya tidak diterima 40 hari, 40 malam. Apalagi ketika dia membenarkan, membenarkan ucapan orang tersebut atau paranormal tersebut, dukun tadi itu. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke dukun atau ke tukang ramal, membenarkan apa yang orang itu ucapkan, maka dia telah kufur dari apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'anul Karim. Na'udzubillah min dzalik. Salah satu keburukan seorang wanita tidak lain tidak bukan adalah melakukan kesyirikan dan seterusnya, atau kedurhakaan atau bohong. Na'udzubillah. Buruk agama dan akhlaknya. Maka salah satu ciri agar menjadi wanita salihah, perhiasan terbaik di atas muka bumi ini, bagus agama dan akhlaknya. Yang ketiga, menutup aurat dengan pakaian syar'i. Yang antara ciri wanita salihah
menutup aurat dengan pakaian syar'i. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihin. Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, istri-istri kaum mukminin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali dan supaya mereka tidak diganggu. Dan Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Lihat perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk seorang wanita muslimah mengenakan pakaian yang syar'i untuk menutup auratnya, pakaian yang benar. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Muslim, "Sinfani min ahli nar, lam arahuma qat." Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat zaman sekarang nih. Zaman Nabi SAW dua calon penghuni neraka ini belum ada. Yang pertama kata Nabi SAW, qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna bihan nas. Suatu kaum yang membawa cambuk dari seekor sapi dan dia dengan cambuk tersebut dia memukuli orang-orang manusia. Sebagian ulama mengatakan orang-orang yang zalim, sebagian ulama mengatakan para penjajah. Yang kedua siapa? Wa nisaun kasiyatun 'ariyatun mumilat ma'ilatun ru'usahunna ka'asninatil bukhtil ma'ilah. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang kata Nabi SAW. Dia berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok. Kemudian apa? Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Nabi SAW menyebutkan la yadkhulnal jannah, mereka tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha, mereka tidak mencium aroma surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza, padahal aroma wangi surga tercium dari jarak sekian dan sekian. Lihat, syahid dari bahasan kita adalah wanita-wanita yang berpakaian ini pakaian tapi telanjang. Contohnya apa? Ketika berpakaian ketat. Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu menutup aurat, bukan cuma membungkus. Oh, bungkus. Kalau ibu-ibu makan lemper apa lontong, betul ya? Itu bungkus tuh, betul. Yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla menutup auratnya. Kalau membungkusnya masih ada apa? Masih ada bentuknya, subhanallah. Makanya para ulama menyebutkan ada kriteria-kriteria pakaian yang syar'i. Pakaian wanita yang syar'i disebutkan para ulama masalah ini. Apa saja kriteria-kriteria tersebut? Yang pertama, menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini kriteria pakaian syar'i bagi seorang wanita muslimah. Menutupi seluruh tubuh, termasuk kaki nih, perhatikan nih, kecuali wajah dan telapak tangan. Para ulama khilaf nih tentang wajah, apakah itu termasuk aurat atau tidak. Sebagian ulama mengatakan wajib untuk ditutup, sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah seperti Syekh Albani dan seterusnya. Tapi jelas ketika menutupnya wajah tersebut hadza afdal, itu yang paling utama. Menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua, kriteria pakaian syar'i bagi seorang wanita bukan memakai pakaian untuk berhias diri. Jadi memakai pakaiannya bukan untuk berhias diri. Kan menutupi aurat itu supaya tidak mencolok orang, betul ya? Tidak menarik perhatian orang. Kalau untuk menghias dirinya dia pakai pakaian, berarti kriteria jilbab wanita muslimah itu kan hilang pada hakikatnya, kata para ulama. Maka dia memakai pakaian itu bukan untuk menghias dirinya. Bukan untuk berhias diri. Atau disebut dengan apa? Tabarruj. Menampakkan kecantikan pada dirinya. Kecantikannya boleh ditampakkan kepada siapa? Pada suaminya, silahkan. Tapi kepada yang lain tidak. Dan zaman sekarang subhanallah,
Ketika datang kondangan, datang nikahan, Masya Allah, tabarakallah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki luar biasa tuh. Nyalon berjam-jam luar biasa. Ketika di hadapan suaminya, daster bolong, bau bawang. Senyum semua tuh, subhanallah. Perhatikan, ini Nabi SAW menyebutkan nih, subhanallah masalah ini nih. Salah satu kriteria wanita saleh yang kita sebutkan di bawah. Allah Azza wa Jalla berfirman, atau yang ketiga dulu. Jadi sekalian nih. Kriteria pakaian yang ketiga, longgar dan tidak ketat. Longgar, tidak ketat dan tidak tipis. Longgar, tidak ketat dan tidak tipis. Dengan itu bisa membentuk lekuk tubuh. Yang keempat, tidak diberi wangian yang semerbak baunya. Tidak diberi wangian yang semerbak baunya. Jadi kalau baunya tidak tercium boleh gak? Boleh. Nah, zaman Nabi SAW, parfum laki-laki dengan parfum wanita itu beda. Parfum laki-laki tidak terlihat warnanya, tapi aromanya semerbak. Parfum wanita terlihat warnanya, tapi aromanya tidak ada. Makanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika baru sampai di Madinah, baru beberapa bulan, tiba-tiba di bajunya ada warna kuning. Yang warna kuning ini kebiasaan parfum wanita zaman terdahulu. Mungkin saya katakan tadi, warnanya ada, tapi aromanya apa? Gak kecium. Rasul nanya, ya Abdurrahman, madza bika? Wahai Abdurrahman, apa yang terjadi dengan dirimu? Rasul tahu nih, ini parfum wanita nih. Ya, na'am Rasulullah, tazawwajtu. Na'am Rasulullah, saya sudah menikah dengan wanita Ansar. Jadi apa? Sedang menikah. Setelah menikah tuh. Berarti apa? Nempel di parfumnya, di bajunya Abdurrahman bin Auf tuh. Sedangkan kalau parfum laki-laki di zaman Nabi SAW, warnanya tidak ada, tapi wanginya apa? Semerbak. Jangan dibalik. Zaman sekarang subhanallah, ketika seorang wanita lewat aja tuh, Wallahu akbar, la ilaha illallah. Ini gak main-main loh. Rasul SAW menyebutkan itu gak main-main. Rasulullah SAW bersabda, ayyuma mra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihaha fahuwa zaniyah. Seorang wanita yang mengenakan wangian yang semerbak jelas. Lalu dia melewati sekumpulan laki-laki, sehingga laki-laki tersebut mencium aroma wangi dari wanita tersebut, maka dia adalah seorang pezina, kata Nabi SAW. Ya Rasul yang ngomong, bukan saya loh. Bayangkan. Dia boleh memakai pewangian parfum yang semerbak, boleh. Di mana? Di hadapan suaminya. Mandi parfum boleh di hadapan suaminya. Silakan. Nyebur parfum keluar lagi boleh, Masya Allah. Nyelam tuh. Boleh, silakan. Tapi ketika keluar rumahnya, ketika di hadapan yang bukan mahramnya, jangan subhanallah. Yang di antara ciri wanita salihah di antara ciri dari pakaian-pakaian yang syar'i tidak memakai wangian atau parfum yang semerbak. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian pria atau pakaian non-muslim. Tidak menyerupai pakaian pria atau pakaian non-muslim. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari bagian dari mereka. Yang terakhir, yang keenam, bukan pakaian yang syuhrah. Syuhrah itu mengundang sensasi orang, mencolok. Bukan pakaian yang syuhrah. Bukan pakaian yang mengundang sensasi manusia. Ini diantara ciri dari wanita salihah, yaitu menutup auratnya dengan kriteria pakaian yang syar'i, dengan beberapa kriteria yang disebutkan para ulama. Yang keempat, betul?
Di antara ciri wanita saleh yang keempat, betah di rumah. Betah di mana? Di rumah apa di mall? Kira-kira ini ya. Oh, di kajian, Masya Allah. Habis kajian kemana? Di rumah? Habis kajian ke rumah apa ke mall? Ada aja, Masya Allah, jawabannya Ibu, Masya Allah, di kajian. Hebat juga, Masya Allah. Subhanallah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat ke-33. Surat 33 ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tinggallah kalian wahai wanita di rumah-rumah kalian. Allah yang katakan ini. Ya, rumahnya itu surga bagi dirinya. Rumahnya itu menenangkan dirinya. Dan janganlah kalian bertabarruj. Nah, ini yang tadi nih. Berdandan sebagaimana dandannya orang-orang wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, hendaklah kalian tinggal di dalam rumah kalian, yakni janganlah kalian keluar rumah kecuali dalam ada kebutuhan. Kecuali ketika adanya apa? Kebutuhan. Subhanallah. Karena ketika seorang wanita keluar dari rumahnya, syaitan itu pasti menghiasi wanita tersebut. Nabi SAW menyebutkan ini dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Ibnu Khuzaimah. Innal mar'ata aurah. Sesungguhnya wanita itu adalah aurat. Dari ujung kepala sampai ujung kakinya aurat, bayangkan. Wa innaha idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan. Apabila wanita itu keluar dari rumahnya, maka syaitan akan menghiasinya. Lihat. Syaitan akan menghiasi wajahnya, syaitan akan menghiasi dadanya, tangannya, kakinya, semua. Syaitan akan hiasi itu. Fataqul ma ra'ani ahadun illa a'jabattuhu. Maka kemudian dia mengatakan tidak ada yang melihat diriku kecuali dia pasti apa takjub kepada diriku. Na'udzubillah min dzalik. Masalah salatul afiyah. Maka keadaan perempuan yang paling dekat dengan wajah Allah Azza wa Jalla ketika dia berada dalam rumahnya. Wa aqrabu ma takunu ila Allah idza kanat fi qa'riha. Keadaan perempuan paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla adalah ketika berada dalam apa? Rumah. Bayangkan sampai sholat berjamaah itu diwajibkan bagi laki-laki tapi tidak diwajibkan bagi apa? Wanita. Sholat berjamaah atau sholat seorang wanita dalam rumahnya ternyata lebih afdal daripada di masjidnya. Bayangkan, luar biasa, subhanallah. Padahal Nabi SAW menyebutkan itu ada Masjid Nabawi di sampingnya. Betul ya? Yang satu kali sholat di Masjid Nabawi 1000 kali sholat masjid yang lain. Tapi Rasul tetap mengatakan wal bait wa baituha khairun minha. Rumahnya itu lebih baik bagi dirinya. Allahu akbar. Allahu akbar, subhanallah. Saudah, salah satu istri Nabi SAW, Saudah. Setelah meninggalnya Nabi SAW, Saudah disebutkan tidak pernah keluar dari rumahnya kecuali jenazah. Saudah istri Nabi, ketika meninggal istri Nabi ada 9, betul ya? Saudah ini ketika memahami firman Allah Azza wa Jalla, memahami hadis Nabi SAW yang diperintahkan Nabi SAW, dia memahami bahwa berarti semenjak Rasulullah SAW meninggal, istri-istri Nabi nggak boleh keluar dari rumahnya. Itu pemahaman dia. Maka disebutkan Saudah tidak pernah keluar sama sekali dari rumahnya kecuali keluar dari rumahnya dalam keadaan jenazah, meninggal. Bayangkan, luar biasa nih. Sehingga pada saat di zaman Utsman bin Affan, istri-istri Nabi itu ada yang haji atau banyak haji, ikut haji. Padahal istri-istri Nabi sudah haji ketika Hajjatul Wada. Berarti haji Islamnya sudah ya, haji wajibnya sudah. Haji yang kedua nih. Maka Saudah nggak ikut. Ditanya, mengapa engkau tidak berhaji dan berumrah sebagaimana istri Nabi yang lain? Maka Saudah mengatakan, aku sudah pernah berhaji dan sudah pernah umrah. Sedangkan Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk tinggal di dalam rumahku. Allahu Akbar. Perawi hadis menyebutkan, demi Allah, beliau tidak pernah keluar dari pintu rumahnya kecuali ketika jenazah dikeluarkan untuk dimakamkan. Radhiyallahu anha. Allahu Akbar. Saudah radhiyallahu anha. Ini salah satunya. Maka tidak keluar kecuali dalam keadaan apa? Butuh. Kecuali dalam keadaan butuh.
Ini penting nih, subhanallah. Nah, ini diantara cara-cara orang-orang di luar Islam, musuh-musuh Islam untuk menghancurkan generasi Islam, dihilangkan peran ibu di dalam rumah. Dihilangkan peran ibu. Ada banyak caranya nih. Salah satu caranya ini nih. Dihilangkan peran seorang ibu di dalam rumahnya. Sehingga apa? Nggak bangga ketika seorang wanita mengatakan kerjaannya apa? Saya cuma ibu rumah tangga kok. Itu prestis besar bagi seorang wanita itu harusnya, subhanallah. Karena Allah yang suruh itu. Bukan manusia yang suruh. Rabbul Alamin yang suruh kita dalam rumahnya. Ketika seorang wanita, wah jadi ini, wanita karir, wah bangga luar biasa. Salah ini. Kalau lakinya keluar, suaminya keluar, perempuannya, wanitanya keluar, terus siapa yang didik anaknya dalam rumahnya tuh? Menjadi generasi emas Islam siapa itu? Padahal ternyata madrasatul ula. Seorang ibu itu madrasah sekolah pertama dari anaknya, luar biasa dalam rumahnya. Dihilangkan peran ibu, perhatikan, sehingga malu luar biasa ketika seorang wanita mengatakan saya ibu rumah tangga. Salah besar ini. Salah besar luar biasa, subhanallah, masalah ini. Nah, ini disebutkan para ulama di antara ciri wanita salihah, dia betah di dalam apa? Rumahnya. Yang ke-5, memiliki sifat malu. Ini sebenarnya ciri fitrah seorang wanita ini sebenarnya. Memiliki sifat malu. Al-haya syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian dari apa? Keimanan. Al-haya la ya'ti illa bi khairin, kata Nabi dalam hadis yang lain. Rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Kecuali kebaikan. Nah, ini kriteria jelas harus ada nih pada seorang wanita nih. Ketika misal seorang wanita bergaul dengan laki-laki, bermuamalah dengan laki-laki misalnya, itu harus ada rasa malu pasti, subhanallah. Lihat contoh yang luar biasa. Ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa alaihissalam menolong 2 orang wanita untuk mengangkat air, betul ya? Nabi Musa kan kabur dari Firaun, betul ya? Ketika mukul seorang dari Mesir sehingga meninggal orang tersebut, kabur dari Firaun. Allah sebutkan itu di dalam surat Al-Qasas ayat 23 dan 24. Surat Al-Qasas ayat 23 dan 24. Sampai 25, afwan. 23, 24, 25. 23, 24, 25. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. Dan tatkala ia sampai di sumber air di negeri Madian, Nabi Musa alaihissalam sampai di sumber air di negeri Madian. Ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang-orang itu ada 2 orang wanita. Perhatikan nih, orang-orang berkerumun di sumber air. Di belakangnya ada 2 orang wanita nunggu. Ada 2 orang wanita yang sedang mengikat ternaknya tersebut. Nabi Musa alaihissalam berkata, kenapa kalian berbuat seperti itu? Kenapa malah nunggu di situ, nggak memberikan ternak itu minum di sumber air tersebut, maksudnya gitu. Kedua wanita itu mengatakan, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala itu memulangkan ternaknya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Fasaqa lahuma thumma tawalla ila adh-dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kami tidak dapat minumkan ternak kami sebelum penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedang ayah kami adalah seorang yang lanjut usia. Seorang yang tua. Subhanallah. Lihat. Rasa malu, kata para ulama, rasa malu 2 wanita tersebut yang menjadikan mereka berdua tidak mau berdesak-desakan untuk apa? Meminumkan air kepada ternak mereka. Nunggu mereka pulang semua, laki-laki semua, baru 2 orang wanita ini datang meminumkan itu. Allah takdirkan ternyata apa? Ditutup sumber airnya. Laki-laki tadi, karena mungkin mereka anggap 2 wanita ini nggak butuh lagi sudah. Ditutup. Maka Nabi Musa kemudian dia mengangkatnya.
Allah Azza wa Jalla sebutkan di ayat 25-nya, "Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya." Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu, berjalan penuh dengan rasa malu. Lihat, berjalan penuh dengan rasa apa? Malu. Berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya ayahku memanggilmu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikan engkau memberikan ternak kepada kami. Allahu Akbar. Ayat yang mulia ini menjelaskan bagaimana seharusnya salah satu akhlak seorang wanita, akhlak al-haya, rasa malu. Rasa malu, subhanallah. Nah, kalau malu ini sudah nggak ada, habis, sudah selesai itu. Semua perbuatan maksiat dan dosa bisa dilakukan tuh. Kalau orang nggak punya rasa malu, baik laki-laki atau perempuan, ini jelas. Kalau dia tidak malu kepada Allah, tidak malu kepada manusia, semua perbuatan maksiat dan dosa bisa dilakukan. Alhamdulillah min dzalik. Dia terang zaman sekarang berzina, kemudian disorot oleh televisi, ketawa-tawa luar biasa, betul ya? Diumumkan cerita ketawa-tawa luar biasa. Apa ini? Apa ini, subhanallah? Muslimah ini. Kita nggak bisa wanita kafir jelas lah, subhanallah, kan gitu. Muslimah. La ilaha illallah. Sehingga perzinahan itu seakan-akan sesuatu yang apa? Biasa kok, anak muda-mudi biasa kok. La ilaha illallah. Idza dhahara az-zina war-riba fi qaryah faqad ahallu 'adzab Allah. Apabila perzinahan dan riba telah merajalela pada satu tempat, satu daerah, maka mereka sedang mengundang azab Allah Azza wa Jalla datang ke tempat tersebut. Ini teman-teman sekarang, la ilaha illallah. Naudzubillah. Malu, rasa malu ini. Yang saya katakan tadi tuh, joget-joget di TikTok luar biasa lah, laki-laki perempuan nggak ada malu, luar biasa, nggak ada malu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Naudzubillah min dzalik. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan kata-kata al-haya, belakangnya pakai hamzah, al-haya itu dari kata-kata al-haya, belakangnya pakai ta' marbutah. Perhatikan ya. Kalau al-haya artinya kehidupan, hidup. Belakangnya pakai ta' marbutah. Kalau al-haya itu pakai hamzah, artinya malu, rasa malu. Tapi dua kata ini, kata Ibnu Qayyim, itu saling keterkaitan satu dengan yang lain. Al-haya pakai hamzah sama al-haya pakai ta' marbutah. Apa itu maksudnya? Hidup dan matinya hati seseorang itu terpengaruh dari rasa malu seseorang. Ini istimewa nih perkataan beliau, masya Allah. Hidup dan matinya hati seseorang itu sangat mempengaruhi dari rasa malu atau tidaknya seseorang itu tuh. Karena kalau dia malu kepada Allah atau malu pula kepada manusia, dia tidak akan pernah berbuat segala sesuatu yang nantinya bisa mencederai hatinya tuh. Karena hidup dan matinya hati seseorang itu tergantung dari rasa malunya seseorang. Nah, karena itu Rasulullah menyebutkan itu, masalah itu. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Di antara perkataan kenabian yang sudah terkenal dari zaman terdahulu sampai sekarang, apabila engkau tidak malu, lakukan sesukamu. Apa ini perintah dari Nabi? Tidak, ini ancaman dari Nabi. Kalau engkau enggak malu, lakukan sesukamu. Tapi ingat, perbuatanmu semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban Allah di hari kiamat nanti. Ancaman ini dari Rasulullah pada hakikatnya. Hadis ini. Maka seorang wanita muslimah, kata para ulama, harus hukumnya memiliki rasa malu luar biasa. Yang berapa? Yang keenam, taat dan menyenangkan hati suami. Taat dan menyenangkan hati suami. Dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khair?" Siapa wanita yang paling terbaik? Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, 3 kriterianya dalam hadis ini. Yang pertama, allati tasurruhu idza nadhara. Wanita yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suaminya. Ini yang saya katakan tadi, berdandan cantik di hadapan apa? Suaminya. Yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suaminya. Baik itu menyenangkan secara mata tadi, atau menyenangkan secara akhlaknya kepada suaminya. Taatnya, nurutnya, baiknya, sikapnya.
Wa tuti'uhu idza amara, mentaati suaminya jika diperintahkan. Taat kepada suaminya ketika suaminya memerintahkan, selama itu bukan perintah yang haram. Wa la tukhalifuhu fi nafsihi wa maliha bima yakrah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci. Tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya apa? Benci. Nabi SAW pernah mengatakan kepada seorang sahabat wanita, "Unzuri anti minhu." Lihatlah bagaimana kedudukan dirimu di mata suamimu. Fa innahu jannatuki aw naruki, karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Allahu akbar. Surgamu atau nerakamu. Jadi yang pertama apa? Yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Yang kedua, mentaati suaminya jika diperintahkan. Yang ketiga, tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci kepadanya. Itu lagi asar. Yang keberapa? Yang ketujuh, bersyukur kepada Allah dan suaminya. Bersyukur kepada Allah dan suaminya. Jadi selalu bersyukur kepada pemberian Allah Azza wa Jalla dan berterima kasih, bersyukur pula kepada pemberian suami kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ra'aitun nar falam ara kal yaumi manzaran qat." Aku melihat neraka dan aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa, dan aku melihat ternyata mayoritas penghuni neraka itu siapa? Para wanita. Kenapa? Qalu, lima ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, kenapa Rasulullah? Kok mayoritas penghuni neraka ternyata wanita? Bikufrihinna, karena kekufuran mereka. Kekufuran para wanita. Sahabat nanya lagi, ayakfurna billah wa rasulih? Apakah para wanita tersebut kufur kepada Allah dan Rasulnya? Qala la, tidak kata Rasulullah, bukan. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka mengkufuri suaminya, mereka mengkufuri kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahr, kalau engkau berbuat kebaikan kepada wanita ini nih, banyak kebaikan dalam setahun bahkan lebih. Thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat keburukan satu pada suaminya, maka wanita yang buruk ini akan mengatakan, ma ra'aita khairan qat, aku tidak pernah dapatkan kebaikan dari dirimu sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Wanita yang tidak pandai bersyukur kepada Allah dan tidak pandai bersyukur dan berterima kasih kepada pemberian suaminya. Perhatikan, qanaah. Qanaah, merasa cukup akan pemberian suaminya, merasa cukup akan pemberian Allah juga, bersyukur akan yang Allah berikan kepadanya. Karena kalau masalah dunia saja gak akan ada selesainya, subhanallah. Yang paling penting apa? Kewajibannya ditunaikan bagi seorang suami kepada istrinya. Selebihnya mungkin ada kurang-kurang dan seterusnya, manusiawi. Seorang laki-laki bukan malaikat, seorang wanita bukan apa? Bidadari surga, subhanallah. Bersyukur kepada Allah dan kepada suaminya. Yang terakhir, selalu menjaga lisannya. Selalu menjaga apa? Lisannya. Dalam hadis yang lain tadi itu, ketika Rasul menyebutkan penghuni neraka itu banyak wanita karena kekufuran mereka, dalam hadis lain Rasul menambahkan, wa yakthurnal la'nah, mereka banyak melaknat dengan lisannya. Maksudnya apa? Banyak mengumpat dan tidak bisa menjaga lisannya dengan baik. Itu diantara yang menjadikan seorang wanita masuk ke dalam neraka Allah. Dalam hadis yang lain, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, Rasulullah, inna fulana tuqimul lail, ada seorang wanita salat malam, wa tasumun nahar, puasa di siang hari. Bayangkan, salat malam yang sunnah, sudah jangan tanya yang wajib berarti. Puasa di siang hari, puasa sunnah, sudah jangan tanya puasa wajib berarti. Wa tasaddaqa bi fuduli amwaliha, dan dia bersedekah dengan kelebihan hartanya, berarti sudah jangan tanya zakatnya. Berarti wanita ini mengerjakan yang wajib dan yang sunnah, masya Allah. Tapi ujungnya apa? Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi dia mengganggu tetangganya dengan lisannya.
tetangganya nggak merasa aman dari keburukan lisannya. Rasul menyebutkan apa? La khaira fiha wa hiya finnar. Tidak ada kebaikan pada wanita itu dan dia akan masuk ke neraka Allah Azza wa Jalla. Lisan. Perhatikan baik-baik nih. Hati-hati. Hati-hati, subhanallah. Laki-laki perempuan sama lisannya hati-hati, tapi seorang wanita lebih luar biasa. Lebih luar biasa. Hati-hati, subhanallah. Maka menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, terutama bagi seorang muslimah untuk menjaga lisannya dengan baik. Jangan pernah dia berkata-kata di perkataannya tersebut kecuali sesuatu yang baik dan mengundang keridhaan Allah Azza wa Jalla, bukan malah mengundang kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin secara singkat kajian kita tentang masalah menjadi perhiasan terbaik. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ibu-ibu sekalian menjadi perhiasan terbaik, wanita salihah, dan mendapatkan suami yang saleh dan juga keturunan yang saleh dan salihah, sehingga Allah Azza wa Jalla bisa juga kumpulkan kita semua di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Itu mungkin ada yang tanya mungkin? Satu sebelum saya tutup. 8 menit lagi. Alhamdulillah sudah menjadi wanita salihah semua ini berarti, masya Allah, alhamdulillah ini, masya Allah, alhamdulillah. Baik, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim, sampai nantinya Allah wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.